Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sejarah, dampak, dan penanggulangan bencana gempa bumi pada saat pandemi COVID-19 di Sulawesi Barat. Pertama ada abstrak, kondisi geografis, demografis, sosiologis, meteorologis, dan klimatologis Indonesia menjadikan Indonesia berada di daerah rawan terhadap bencana alam, non-alam, dan sosial. Kondisi ini dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium untuk menghasilkan tenaga ahli pengetahuan dan teknologi kebencanaan Indonesia. Undang-Undang 24 tahun 2007 sebagai kerangka sistem penanggulangan bencana di Indonesia saat ini telah mengutamakan paradigma mitigasi bencana sehingga diperlukan komitmen yang kuat dan partisipasi semua pihak untuk membangun dan menjalankan sistem ini dengan baik. Namun saat ini Indonesia dihadapkan pada multi bencana yang terjadi pada saat pandemi COVID-19. Hal ini didukung oleh data kejadian bencana gempa bumi di Sulawesi Barat pada tanggal 15 Januari 2021 yang terjadi di tengah potensi penyebaran infeksi COVID-19. Pendahuluan, dinamika geografis, demografis, sosiologis, meteorologis, dan klimatologis Indonesia selain menjadi Indonesia kaya akan sumber daya alam, namun juga menjadikan Indonesia rawan terhadap bencana alam, non-alam, dan sosial. Kondisi ini dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium 2019 untuk menghasilkan tenaga ahli pengetahuan dan teknologi kebencanaan Indonesia. Sejarah kebencanaan di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kejadian dan korban bencana semakin meningkat dan kompleks, sehingga hal ini memerlukan sistem penanggulangan bencana dan manajemen risiko bencana yang handal. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai kerangka sistem penanggulangan bencana di Indonesia saat ini telah mengutamakan paradigma mitigasi bencana sehingga diperlukan komitmen yang kuat dan partisipasi semua pihak untuk membangun dan menjalankan sistem ini dengan baik. Mitigasi bencana adalah pengurangan risiko bencana di luar kemampuan masyarakat, karena ancaman dan bahaya hanya menjadi bencana jika berdampak pada masyarakat yang rentan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan sejarah, dampak, dan penanggulangan bencana gempa bumi pada saat pandemi COVID-19 di Sulawesi Barat. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang berupa DEX relawan BNPB 2021, laporan situasi terkini BNPB, dan data kependudukan dan catatan sipil. Teknik analisa data menggunakan metode kuantitatif melalui analisa univariat. Analisis univariat dilakukan pada setiap variabel dalam penelitian ini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat distribusi frekuensi dari setiap variabel yang teliti. Hasil analisis penelitian disajikan dalam bentuk gambar dan tabel distribusi frekuensi untuk memudahkan interpretasi sebagai temuan penelitian. Penelitian ini berkontribusi pada pengetahuan terkini tentang sejarah, dampak, dan penanggulangan bencana gempa bumi pada saat pandemi COVID-19 di Sulawesi Barat. Hasil dan pembahasan sejarah gempa bumi Sulawesi Barat. Sejarah kebencanaan mencatat bahwa bencana gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat pada tanggal 15 Januari 2021 bukanlah yang pertama kali terjadi di Sulawesi Barat. Setidaknya pernah terjadi gempa bumi 6 skala Richter terjadi pada tahun 1820, 1969, 1976, 1984. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1, tahun 1820 terjadi gempa disertai tsunami di wilayah Makassar. 11 April 1976 terjadi gempa 6,3 skala Richter yang menimbulkan tsunami dan menyebabkan 13 orang meninggal di Pulau Bali Mandar. 23 Februari 1969 terjadi gempa 6,9 skala Richter kedalaman 13 km menyebabkan tsunami setinggi 4 meter hingga 100 mengakibatkan 100 meter mengakibatkan 64 orang meninggal dan hilang, 97 orang luka-luka,
1.287 rumah rusak di Kecamatan Malunda. 8 Januari 1984 terjadi gempa 6,7 skala Richter menyebabkan ratusan korban jiwa di Kabupaten Majene dan Mamuju. 15 Januari 2021 terjadi gempa 6,2 skala Richter mengakibatkan 46 orang meninggal, 826 luka-luka, dan sekitar 15.000 orang mengungsi di Kabupaten Majene dan Mamuju. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sulawesi Barat pernah terjadi gempa bumi kurang besar 6 skala Richter pada tahun 1820, 1976, 1969, 1984, dan 2021. Kronologis, gempa bumi pada 15 Januari 2021 terjadi pukul 01.28 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 6,2 skala Richter pada kedalaman 10 km dengan lokasi 2,98 lintang selatan, 118,94 bujur timur, 6 km timur Laut Majene. Yang ketiga, potensi penduduk terdampak di Kabupaten Majene berjumlah 59.543 jiwa. Kabupaten Mamasa 62.007 jiwa. Kabupaten Mamuju 144.377 jiwa. Kabupaten Polewali Mandar 219.305 jiwa. Respon cepat ditunjukkan oleh Indonesia melalui arahan Presiden kepada BNPB, Kemensos, Basarnas, TNI, dan Kapolri beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah darurat secepatnya melalui status tanggap darurat 001 yang berlaku selama 14 hari dari 15 Januari sampai 28 Januari 2021. 7 sektor utama dalam tanggap darurat bencana tersebut adalah pencarian dan pertolongan logistik atau dapur umum, shelter, pemetaan air bersih, sanitasi dan hygiene, komunikasi, serta kesehatan. Hal ini menggambarkan kepada kita bahwa Sulawesi Barat berada di daerah rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, budaya hidup harmoni dengan bencana harus ditanamkan kepada masyarakat melalui kearifan lokal yang ada di daerah. Langkah ini perlu dipersiapkan agar kerugian materi dan non-materi bisa diminimalkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi Santi.